Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini yang paling utama kita masih diberikan kesehatan. Dan itu adalah sebuah pemberian Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Untuk itu kita kembali pada malam ini dalam program Renungan Sosanim. Dalam malam ini saya ingin melanjutkan tentang hati yang gembira. Tetapi malam ini saya lebih banyak melihat di dalam konteks atau dalam perspektif firman Allah, dalam perspektif teologi. Ya. Untuk itu mari kita lanjutkan dan kita membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Masih berhubungan erat dengan kesukaan besar bagi dunia, yaitu lahirnya Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang maha tinggi. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46. Kita perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya yang adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat jiwanya daripada Maria memuliakan Tuhan. Ada alasannya mengapa dia memuliakan Tuhan. Yang pertama, dia adalah seorang wanita biasa, bukan wanita terhormat, bukan wanita yang memiliki status pendidikan yang tinggi, bukan wanita yang memiliki status sosial di dalam kalangan para pembesar ataupun dalam kalangan kerajaan dan sebagainya. Dia bukan wanita yang memiliki status kehidupan ekonomi yang kaya raya, tidak, tetapi dia adalah perempuan biasa saja, ya, wanita yang biasa, wanita yang istilahnya tidak mendapatkan sebuah tempat yang layak, tetapi itulah yang dinyatakan perbuatan Allah yang maha besar, perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa, rahmat Tuhan yang sangat luar biasa, ya, yang tidak memilih wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang memiliki status sosial yang tinggi, status pendidikan yang tinggi dan sebagainya, tetapi jatuhnya kepada Maria rahmat itu. Nah, kemudian jiwanya dikatakan oleh firman Allah, jiwaku memuliakan Tuhan. Karena apa? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang pertama, karena perbuatan-perbuatan besar Allah, karya-karya Allah dalam memilih Maria menjadi wadah untuk merancang rencana Allah yang kekal, merancang rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Maria memberi diri. Dia dipakai oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Allah. Sehingga jiwanya memuliakan Tuhan. Hatinya bergembira karena Allah juru selamat. Nah, saudara, kita kembali. Maria mengalami sebuah kesukaan yang besar. Mengalami sukacita yang besar. Dia mengalami kegembiraan yang sangat luar biasa. Tetapi dia sadar sukacita itu, kegembiraan yang dia dapat itu
berasal dari Allah, berasal dari Tuhan yang menyatakannya dan memenuhi kehidupan Maria. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ajarkan tentang kegembiraan itu? Hatinya bergembira, hatinya bersukacita. Tuhan Yesus Kristus dalam semua yang Ia ajarkan adalah sukacita bagi umatnya. Contoh Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yang pertama yang kita lihat, Yesus sendiri memenuhi sukacita itu bagi kehidupan orang percaya. Dia memberikan sukacita itu, dia memberikan hati yang gembira itu. Sukacita adalah apa yang Allah penuhkan di dalam diri orang percaya. Sukacita adalah apa yang Allah penuhkan di dalam kehidupan orang percaya ketika kita percaya kepada Kristus. Dalam Roma, ya, suratan Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, semoga Allah sumber pengharapan, ya, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi sukacita, hati yang gembira, yang berasal dari Tuhan, tidak ada yang patut kita banggakan karena sukacita itu dalam diri kita. Itu semua pemberian Tuhan, bukan karena ide kita, bukan karena inisiatif kita. Sukacita yang kita miliki, ya, itu selalu berhubungan dengan konteks-konteks ilahi yang Tuhan nyatakan dalam sebuah peristiwa yang diberikan kepada saudara dan saya. Contoh, kita mengalami kesembuhan dari sakit penyakit karena didukung faktor itu. Ya, Tuhan memberikan sinyal, bersukacitalah, sehingga sukacita, gembira itu dapat membangkitkan semangatnya untuk dia mengalami kesembuhan ilahi. Jadi kita lihat bahwa hati yang gembira, hati yang selalu bersukacita sangat-sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sukacita itu adalah buah daripada Roh Allah. Dalam Galatia, ya, pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan damai sejahtera. Jadi ini kita lihat di dalam konteks, ya, dalam perspektif teologi tentang hati yang gembira, tentang sukacita itu. Sukacita adalah tujuan dari segala sesuatu yang para rasul lakukan, para rasul tuliskan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Rasul Paulus menuliskan di sana, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi kita melihat daftar sukacita, hati yang dipenuhi dengan kegembiraan itu dalam perspektif Alkitab, dalam perspektif teologi. Kita lihat, jadi menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya adalah untuk menemukan sukacita yang menjadikan kita bersedia untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat dunia, segala sesuatu yang kadang hanya menjebak kehidupan saudara dan saya. Matius 13 ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu,
Karena dia tahu ada harta karun yang terpendam di dalam bidang tanah tadi. Apa? Ya, dikatakan oleh firman Allah, ya, bagaikan harta karun yang dia pendam. Jadi kita lihat sukacita itu sangat mendapat posisi yang sangat luar biasa. Jadi milikilah sukacita itu, milikilah hati yang gembira itu, dan secara terus-menerus kita memiliki hati yang gembira, hati yang selalu penuh dengan sukacita, hati yang selalu bersukaria. Bagaimana cara mendapatkan? Kita harus taat kepada firman, kita membaca firman Allah, kemudian kita harus tetap rajin duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, menyembah, memuji Allah yang hidup dan setia di dalam ibadah kepada Tuhan. Sukacita dipelihara dan ditopang oleh firman Allah dalam Alkitab. Mazmur 19 ayat 8. Tauratmu Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Memberi kesukaan yang tersendiri, kepuasan yang tersendiri. Memedam segala kepahitan, memedam segala racun-racun kepahitan, iri hati dan sebagainya. Nah, sukacita itulah yang mampu. Sukacita dari Tuhan akan mampu menetralisir racun-racun kedengkian, racun-racun iri hati, racun-racun kepahitan di dalam hati ini, racun-racun kekerasan dan sebagainya. Sukacita akan mengambil alih semua kesedihan orang-orang percaya untuk dialihkan kepada Kristus. Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin, haleluya. Kalau mau menuai dengan sorak-sorai, dengan penuh kegembiraan, maka kita harus menabur dengan mencucurkan air mata. Sekalipun pahit, tapi kita lihat dampak yang akan kita terima. Sukacita yang dari Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sukacita di dalam Allah melebihi semua sukacita yang ada di bumi, yang ada di dunia. Karena Mazmur pasal 4 ayat 8 mengatakan, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara, misi kelahiran Yesus Kristus adalah memberikan kabar kesukaan besar bagi dunia, supaya dunia bersukacita, dunia bergembira karena Allah, karena kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Jika sukacita ada di dalam Allah, tak seorang pun dapat merampas sukacita itu dari diri kita. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu di dalam dirimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Engkau yang sudah memberikan kami sukacita, kegembiraan yang besar, yang luar biasa. Semua karena karya-karyamu. Terima kasih. Kami berdoa supaya jemaat Susaning selalu dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan hati yang gembira, dan memuliakan akan Engkau selalu. Kami hamba-hambamu juga demikian. Tuhan memberikan kami sukacita, Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Allah. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam penuh sukacita. Haleluya.
pengaruh